Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desi Andini Siregar, NIM 24201024, Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelajaran usul fikih, yang mana materinya sejarah perkembangan usul fikih dan aliran-aliran usul fikih. Selamat menonton guys. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan usul fikih dan aliran-aliran usul fikih. Sejarah perkembangan usul fikih bermula sejak masa Nabi Muhammad SAW dengan adanya ijtihad, kemudian sahabat, dan mencapai bentuk pembukuan oleh Imam Syafi'i. Perkembangan ini melahirkan dua aliran utama usul fikih, yaitu yang pertama Asy-Syafi'iyah atau mutakallimin, yang membangun kaidah secara teoretis murni, dan aliran yang kedua yaitu aliran Hanafiyah atau fuqaha, yang menyusun kaidah berdasarkan contoh-contoh fikih atau furu'. Aliran fuqaha merujuk kepada kumpulan para ahli hukum Islam atau metodologi penulisan hukum Islam yang berfokus pada analisis masalah-masalah furu'. Seperti yang terdapat pada aliran Hanafiyah, istilah ini juga bisa merujuk kepada para pakar hukum Islam itu sendiri, seperti 7 fuqaha Madinah yang mengkaji dan menjelaskan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala umat Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran kalam. Aliran kalam adalah aliran-aliran pemikiran dalam Islam yang berkembang di bidang ilmu kalam. Ilmu kalam sendiri membahas tentang akidah atau keyakinan dengan pendekatan rasional untuk membela dan menjelaskan ajaran Islam, khususnya terkait sifat Allah, takdir, iman, dan hubungan akal dan wahyu. Ada beberapa aliran-aliran kalam dalam sejarah pemikiran kalam, yaitu yang pertama Khawarij, muncul dari kelompok yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib setelah peristiwa Tahkim. Yang kedua Murji'ah, muncul sebagai reaksi terhadap Khawarij. Yang ketiga adalah Qadariyah, menekankan kebebasan manusia, manusia punya kehendak penuh dalam perbuatannya. Dan yang keempat adalah Jabariyah, semua perbuatan manusia sepenuhnya ditentukan oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah Mu'tazilah, aliran rasional dalam Islam. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang aliran usul fikih dan aliran kalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran mutaakhirin dalam usul fikih. Aliran mutaakhirin dalam usul fikih merupakan fase pengembangan atau pemikiran hukum Islam yang muncul setelah masa klasik, khususnya pasca abad ke-6 Hijriah. Periode ini diunduh dengan upaya para ulama untuk menyatukan atau mensintesiskan dua arus besar yang berkembang sebelumnya, yaitu yang pertama aliran kalam dan yang kedua aliran fuqaha. Jika pada masa awal keduanya aliran ini cenderung berjalan sendiri-sendiri, maka pada masa mutaakhirin keduanya mulai dipadukan untuk menghasilkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami hukum Islam. Perkembangan aliran mutaakhirin tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial politik yang terjadi dalam dunia Islam. Kesimpulannya adalah sejarah perkembangan usul fikih menunjukkan bahwa ilmu ini merupakan pilar penting dalam menjaga keberlangsungan hukum Islam. Bermula dari masa Rasulullah SAW dan sahabat, usul fikih berkembang pesat hingga periode kodifikasi yang dipelopori oleh Imam Asy-Syafi'i. Selanjutnya lahir 3 corak besar dalam usul fikih, yaitu yang pertama aliran kalam yang rasional, dan yang kedua aliran fuqaha, dan yang ketiga aliran mutaakhirin. Ketiga aliran tersebut memperlihatkan dinamika keilmuan Islam yang tidak hanya kaya secara metodologis. Oke guys, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.